Haleluya, haleluya, haleluya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, karena kita semuanya berada di dalam kontrol dan kendali Gembala yang agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih ada di dunia ini dan menikmati sukacita yang Tuhan berikan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita bersukacita terus karena Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan tangan yang sangat perkasa itu selalu menopang kita semuanya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita harus menaikkan doa ucapan syukur kepada Tuhan. Untuk kesehatan, kekuatan, berkat yang berlimpah, keluarga yang baik, dan pekerjaan yang baik yang Tuhan persiapkan untuk kita jalani bersama dengan Roh-Nya yang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali saya ingin menyampaikan kabar baik buat kita semuanya. Dan ini tentunya kabar baik juga buat dunia ini, di mana Allah menyatakan kesetiaannya kepada kita dan kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini saya ingin berbicara bagaimana kita ada pada saat ini, bagaimana kita dikuatkan pada saat ini. Itu semuanya oleh karena Roh Allah yang dikirimkan oleh Tuhan untuk kita semuanya. Saya memberikan judul firman Tuhan pada saat ini, antara aku dan Dia. Antara aku dan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Jadi sebelum Tuhan Yesus menjalankan misi terakhir dan dia sebelum kembali ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya bahwa dia akan meninggalkan murid-muridnya di dunia ini, sedangkan Tuhan Yesus harus pulang ke surga. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan ada penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Demikian bacaan firman Tuhan. Dalam kesempatan ini berbahagialah Bapak Ibu semuanya yang mendengar, merenungkan, dan melakukan, dan menjadi bagian dalam hidup kita, karena firman Tuhan itu iya dan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Bapak Ibu mendengar istilah yang hari-hari ini menjadi sangat populer? Baik di kalangan akademisi, baik itu di kalangan pengusaha, baik itu di kalangan anak-anak Tuhan, baik itu di kalangan marketplace. Di mana saja istilah itu sangat populer, yaitu yang disebut dengan mentor. Istilah ini tidak asing bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi ketahuilah bahwa kisah ini sebenarnya menarik untuk kita pelajari. Di mana pada waktu ada seorang raja yang sangat terkenal, namanya Ulysses. Dia punya ambisi yang sangat kuat di dalam memimpin kerajaannya. Dan dia memiliki seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki ini dia pingin bahwa suatu saat nanti anaknya itu akan menggantikan dia sebagai seorang raja, bahkan lebih dahsyat dari dirinya. Dan pada waktu itu raja itu dia ingin pergi berperang untuk memerangi satu kerajaan yang namanya kerajaan Troy. Anak itu bernama Telemachus. Telemachus ini seorang anak laki-laki yang gagah perkasa.
Seorang anak laki-laki yang kelihatan sangat berpotensi. Dan papanya menginginkan agar anaknya menjadi seorang raja. Tetapi raja itu, karena seorang raja yang sangat ambisius, dia ingin menguasai satu kerajaan yang lainnya. Makanya sebelum dia maju berperang, dia menitipkan anaknya itu kepada sahabatnya. Kepada orang yang sangat dia kasih dan bisa dipercaya. Orang itu adalah namanya mentor. Singkat cerita, sang raja ini pergi berperang sekian lama dan pada akhirnya anaknya yang bernama Telemachus tadi diserahkan sepenuhnya kepada mentor untuk dididik, untuk diasuh, untuk diadopsi, untuk dibekali dengan hikmat, dengan pengetahuan melebihi dari anaknya sendiri. Akhirnya mentor itu mengambil sikap, dia mendidik anak muda ini dengan cara yang sangat keras namun penuh dengan hikmat. Anak muda ini dipersiapkan untuk menjadi seorang raja, dididik dengan sangat baik. Dan mentor menjalankan tugasnya dengan baik. Pada akhirnya anak ini menjadi seorang raja yang sangat tangguh. Akhirnya dari sinilah muncul istilah yang namanya mentor. Kalau saya boleh mengutip dari definisi mentor ini, saya mengutip dari pernyataan Bapak Nugroho. Demikian, mentoring adalah sebuah proses di mana seorang yang lebih berpengalaman atau berketerampilan melayani sebagai panutan, guru, penyokong, penyemangati, konseling, dan menolong kepada seseorang yang belum berpengalaman atau kurang keterampilan dengan tujuan untuk mempromosikan keahlian profesional atau pengembangan pribadi. Fungsi mentoring ini adalah untuk melakukan perubahan yang baik dalam konteks hubungan yang berkelanjutan antara seorang mentor dan menteenya. Jadi ini proses yang terus terjadi, hubungan antara seorang mentor dengan mentor. Dan itu proses itu sangat terbuka. Di mana seorang mentor dengan telaten membawa orang yang dimentori untuk menjadi pribadi yang luar biasa. Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat konsisten dengan janjinya. Dia berjanji kepada murid-murid bahwa dia akan menyertai sampai kesudahan zaman. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengetahui bahwa Tuhan Yesus harus kembali ke surga. Tuhan Yesus harus pulang ke surga. Dia harus duduk di taktanya. Oleh sebab itu, sebagai bentuk konsistensi Tuhan Yesus terhadap janjinya, dia mengirimkan roh penolong, yaitu Roh Kudus. Dia akan berdiri mendampingi kita, sehingga kita akan dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu. Dan roh itu diberikan tinggal di dalam diri kita. Dia adalah pribadi yang berdaulat dan menjadi pendolong, pendamping kita. Dia sebagai parakletos, orang yang berdiri di samping kita dalam keadaan suka ataupun duka. Sekali lagi saya ingin mengatakan, dengan dikirimnya Roh Kudus itu kepada kita semuanya, ini bentuk tanggung jawab Tuhan terhadap kita semuanya. Saya ingin berbicara mengenai 4 hal dengan agak cepat pada saat ini, bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang akan menginsapkan semua manusia di muka bumi ini untuk tertuju pada satu tujuan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang menginsapkan dosa-dosa manusia. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Allah mengirimkan rohnya yang kudus kepada kita semuanya untuk menginsapkan dunia, menginsapkan manusia untuk menyadari kesalahannya dan mengambil satu tindakan percaya kepada karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Roh Kudus akan menghantar Anda untuk mengeksplor diri sendiri sehingga kita dijadikan sebagai rekan kerja Allah dengan satu tujuan,
yaitu menyelamatkan dunia ini. Misi penyelamatan itu diserahkan kepada Bapak Ibu, saudara semuanya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan roh ini, roh kebenaran ini, Roh Kudus inilah yang akan memampukan kita untuk kita hidup benar. Dan kita tereksplor dengan baik potensi yang ada di dalam diri kita. Untuk kita dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan misi penyelamatan terhadap dunia ini. Di waktu kita menghadapi persoalan, di waktu kita menghadapi kesusahan, di waktu kita menghadapi goncangan, Roh Kudus inilah yang akan memampukan kita. Karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Dia sebagai parakletos, sebagai pribadi yang berdiri mendampingi kita, menyertai kita. Sehingga kita akan tetap dimampukan untuk menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Dan yang ketiga, membuka kontak rahasia dengan Bapa di surga. Bapa di surga begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dan kita sebagai pribadi ini terbuat dari tanah liat ini. Berada di dunia ini, dalam kelemahan ini. Tetapi saudara, dia sebagai pengantara dalam diri kita. Waktu kita tidak bisa berdoa, waktu kita menghadapi segala sesuatu, kita tidak tahu harus berbuat apa, kita tidak tahu berdoa bagaimana. Tetapi roh inilah yang ada di dalam diri kita. Roh itu yang akan berkata-kata kepada Bapa, menyampaikan keluh kesah itu kepada Bapa. Dan Bapa di surga yang mengetahui roh itu. Dan dia akan melihat apa yang kita doakan bersama dengan Roh Kudus itu. Bapa yang di surga yang mengetahui segala sesuatu yang dinaikkan bersama dengan Roh Kudus itu. Dia akan mendengarkan doa kita semuanya. Ini luar biasa. Oleh sebab itu, engkau sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah engkau mengalami frustasi dalam hidupmu. Jangan pernah engkau mengalami putus asa dalam hidupmu. Jangan pernah engkau mengalami depresi dalam hidupmu. Saya ingin mengatakan Roh Kudus yang ada dalam dirimu siap untuk menolong kita semuanya. Menguatkan kita semuanya. Menghiburkan kita semuanya. Dan waktu engkau sudah sangat tidak berdaya, Roh Kudus itu yang akan menaikkan doa-doa kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Bapa yang di surga yang mengetahui bahasa itu, dia akan memberikan kekuatan yang baru kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan yang terakhir saya ingin berbicara kepada kita semuanya. Roh Kudus itu juga yang akan mengantar hidup kita sampai kesudahan hidup kita. Dan dia akan mengantar kita sampai kita masuk dalam dunia kekekalan. Yaitu kita masuk dalam hidup yang kekal. Roh Allah ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan roh ini menjadi jaminan atas keselamatan yang kita peroleh ini. Dia menjadi jaminan. Kita bersyukur. Sekali lagi saya ingin mengatakan Tuhan begitu bertanggung jawab atas engkau. Sehingga tidak dibiarkan seperti seorang yatim piatu. Dan pada saat engkau harus menyadari bahwa hidupmu tidak sendiri bersama dengan Roh Kudus. Seberat apapun juga masalah yang kau hadapi, Roh Kudus akan menolong kau. Saya ingin pastikan bahwa saudara dan saya ada hubungan, ada satu yang indah antara kita dengan Roh Kudus. Antara kita dengan dia, yaitu roh yang dikirim oleh Tuhan. Dan roh itu manis dan lembut. Dan izinkan Roh Kudus itu untuk mengerjakan hidupmu. Membangun hidupmu, menginsafkan engkau, membawa engkau dalam kemuliaan Allah, membawa hidupmu dalam kemuliaannya, dan engkau bersukacita terus memuji-muji Tuhan. Itu semuanya oleh karena Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Izinkan saat ini saya berdoa untuk saudara yang sedang menghadapi satu pergumulan masalah. Bapa, Hamba berdoa pada saat ini untuk anak-anakmu yang mendengarkan program ini. Mereka yang menghadapi persoalan dalam hidupnya. Mari Roh Kudus engkau akan menolong. Mari Roh Kudus engkau akan memberikan kekuatan yang baru kepada anak-anakmu. Kami juga berdoa buat mereka yang saat ini mungkin belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus engkau akan menginsafkan saudara-saudaraku ini. Sehingga mereka semuanya boleh memahami karya penebusan Tuhan Yesus.
Karena kami tahu Tuhan, Engkau mengendapi kami semuanya diselamatkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus berdoa. Amin.